Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang kembali di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot. Halo semuanya, di hari yang indah ini kita kembali lagi ke sesi-sesi pembacaan tarot bersama dengan Sora ya. Sora mau sapa semuanya yang sudah sering nonton video ini atau baru saja bergabung. Halo, salam kenal dari Sora dan selamat bergabung jadi Sahara ya. Sora mau ngajakin dulu ya, seperti biasa promosi dulu. Jangan lupa untuk di-subscribe dulu YouTube channelnya Sora kalau belum di-subscribe. Yang udah subscribe makasih banget ya. Makasih banget, I love you. Dan jangan lupa di-like dulu videonya dan jangan lupa juga di-share ya videonya biar kamu nggak seseruan nonton sendirian. Dan yang pastinya jangan lupa juga kamu tulisin komentar-komentar di kolom komentar yang Sora udah tunggu-tunggu untuk baca biar Sora bersemangat gitu ya. Kamu boleh bercerita, boleh tulis juga komentar-komentar positif pastinya ya. Jadi kita harus selalu membagikan positive vibes gitu ya. Itu aja. Hari ini kita ada pilih angka ya untuk mewakili Pak Kanti. Ya, tema hari ini adalah apa reaksi dia kalau kamu pendekatan duluan ya. Apa reaksi dia kalau kamu pendekatan duluan ya. Diwakili oleh 3 buah angka, general timeless reading. Pembacaan ini akan bersifat general reading yang mana artinya bisa resonate, bisa enggak sama kamu, bisa juga gak cocok sama kamu secara keseluruhan, atau yang sering terjadi adalah vice versa, tertukar-tukar antara kamu dan dia, atau tertukar antara satu pilihan angka ke angka yang lain ya. Dan ini sifatnya timeless reading, jadi bisa ditonton anytime kamu mau ya. Oke, pilihan yang pertama ada angka 98 ya, angka 9 dan 8, lalu angka 43, 4 dan 3, lalu 88 atau 8 dan 8. Kalau memang kamu merasa perlu untuk mau di-pause dulu videonya, silahkan di-pause dulu videonya untuk berpikir yang mana angka yang kamu merasa kayaknya resonate dan cocok sama kamu. Oke, kalau kamu sudah selesai memilih, ya Sora akan menganjurkan juga spoiler tambahan bahwa ditonton dari awal sampai akhir, jadi kamu bisa mengambil seluruh kesimpulan dari pembacaan, karena kan bisa ketukar-tukar tadi ya. Dan yang pastinya jangan dibawa sampai baper-baper amat ya, karena ini adalah bagian dari fun entertainment. Ambil yang positif, buang yang negatif ya. Yang pastinya ambil kesimpulannya, jangan tergesa-gesa juga. Oke, mari kita mulai sekarang ke pilihan yang pertama, nomor 98. Sekarang kita akan ke pilihan angka yang pertama, angka 98 atau angka 9 dan 8. Angka ini bisa berarti tanggal lahir kamu, tanggal lahir dia gitu ya, alamat rumah, nomor rumah gitu ya, nomor handphone dan sebagainya ya. Nomor itu hanya kamu yang mengerti. Oke, kita akan mulai general timeless reading ya. Apa reaksi dia bila kamu pendekatan duluan? Oke, kita mau lihat dulu karakter dia ya, yang aslinya itu seperti apa ya, kita mau lihat. Oke, apa reaksi dia bila kamu pendekatan duluan? Sora mau lihat dulu, kita mau lihat dulu dia orang yang seperti apa kira-kira ya. Oke, ada the Fool. Oke. Dan ada Justice. Oh, sepertinya orang yang kamu mau pendekatan duluan ini terlihat orangnya itu kadang bisa berjiwa kayak sedikit cuek ya. Kalau yang Sora lihat di sini, orangnya sedikit cuek ya. Dia juga cenderung orangnya mudah bisa mudah bosan, jadi ingin selalu memulai segala sesuatu yang baru ya. Jadi dia senang mencoba hal-hal yang baru gitu ya. Tapi di satu sisi dia juga orang yang bisa friendly gitu ya. Cuman orangnya emang cuek aja gitu ya. Kalau yang Sora lihat, dia juga orang yang nampaknya suka terhadap tantangan gitu ya. Dia kalau ada tantangan tuh justru jadi sesuatu yang challenge buat dia gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini ya, orangnya juga senantiasa kayak selalu berjiwa muda gitu ya. Jadi dia always semangat gitu orangnya ya. Itu yang Sora lihat ya. Di sini juga terlihat Justice ya. Dia orang yang punya banyak pemikiran dan pertimbangan orangnya ya. Jadi dia berusaha mencoba
membalance antara pikiran dia sama tindakan yang dilakuin, walaupun dia terkesan memang cuek. Cueknya itu dalam artian gak terlalu mikirin apa pendapat orang, nggak terlalu mikirin orang mikir apa tentang keputusan dia gitu loh ya. Tapi dia selalu berusaha berpikir apa sih sebab dan akibat dari setiap keputusan yang dia ambil gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini gitu ya. Di sini juga dia Sora lihat ya, orang yang berfokus itu sama masa kini gitu ya. Orangnya jadi berpikir kayak nggak mau terlalu larut dalam sesuatu yang sudah pas, dan tidak mau terlalu ngeyel sama masa depan gitu ya. Jadi dia orangnya lebih kayak ya udah fokus ke saat ini gitu loh ya, apa yang bisa dilakukan saat ini gitu loh ya. Karena menurut dia apapun yang kita lakukan saat ini itu akan akibatnya atau apa yang akan terjadi itu bisa dilihat efeknya ke depan gitu. Jadi daripada musingin masa depan ya musingin yang sekarang, supaya hasil akhirnya ke depan itu bisa jadi sesuatu yang baik gitu ya. Oke, kita akan lihat sekarang apa ya tindakan dia atau apa reaksi dia kalau kamu melakukan pendekatan duluan. Oke, sekarang kita mau lihat ya, apa reaksi dia kalau kamu pendekatan duluan. Apa reaksi dia kalau kamu pendekatan duluan ya. Oke, di sini ada kartu Path. Oke. Apa reaksi dia kalau kamu pendekatan duluan? Ada Ship. Oke. Apa reaksi dia kalau kamu pendekatan duluan? Ada Garden. Apa reaksi dia kalau kamu pendekatan duluan? Apa reaksi dia kalau kamu pendekatan duluan? Ups. Wow. Oke. Apa reaksi dia kalau kamu pendekatan duluan? Stop. Oke. Oke. Reaksi dia kalau kamu pendekatan duluan, oke? Di awal pada saat kamu mendekati dia, dia akan terlihat sedikit apa ya? Kayak bisa agak sedikit bingung gitu loh ya, agak sedikit kok tiba-tiba kamu kok sikapnya jadi lebih caring, lebih eager ke dia. Itu kan pasti terasa ya kalau orang lagi dideketin gitu ya. Jadi reaksi di awal dia itu dia akan sedikit bingung dan agak sedikit kayak nggak yakin gitu, kayak doubting pikiran dia sendiri, kayak bener nggak sih dia itu lagi pendekatan sama saya, bener nggak sih dia tuh tertarik sama saya gitu ya. Itu dia di awal akan merasa tidak yakin gitu ya, antara dia nggak pede, antara dia takut di PHP-in, antara takut dia merasa dia kepedean gitu ya. Itu kalau yang Sora lihat gitu. Jadi di awal itu reaksi dia tidak akan begitu positif gitu, maksudnya dalam arti nggak langsung yang kayak ditanggepin banget sama dia gitu, karena dia merasa bahwa dia tidak yakin gitu loh. Kan pendekatannya dia hanya bisa menangkap sinyal dari kamu yang which is menurut dia nggak yakin gitu ya. Namun berjalan dengan waktu nantinya ya, pelan-pelan berjalan dengan waktu gitu ya, butuh waktu yang cukup lama gitu ya, nanti dia akan baru bisa merasa baru nanti bisa bersikap lebih terbuka gitu ya, dalam artian mau memberikan kamu chance untuk mendekati dia, dan dia juga berusaha memberikan kamu chance untuk mengenal kamu gitu ya. Di sini terlihat bahwa kemungkinan juga di sini adalah orang ini bisa juga kemungkinan orang ini berada kamu atau dia tidak berada berdekatan, artinya mungkin ada LDR gitu ya, salah satu dari kalian ada yang jaraknya lebih jauh dari yang lainnya, sehingga butuh menambah waktu untuk lebih mengeksplor gitu loh ya, karena kan butuh waktu karena jaraknya jauh, sehingga sebenarnya itu akan bisa lebih terwujud nanti pendekatan kalian itu gitu ya, dengan berharapnya dengan adanya sebuah pertemuan gitu ya.
Kalau nanti sudah ada sebuah pertemuan gitu ya, setelah nanti misalnya dia dia mungkin balik ke kota kamu, atau balik ke negara kamu gitu ya, atau kamu pergi ke negara dia atau ke kota dia, itu setelah ada pertemuan baru bisa ada sebuah sign positif. Di sini ada ring, jadi ada sebuah sign positif, yaitu adanya sebuah kemungkinan kamu bisa bersatu atau bisa berkomitmen dengan dia gitu ya. Karena dia itu butuh untuk diyakinkan, dan menurut dia itu hanya ketika sudah bertemu gitu ya, dia baru bisa yakin. Jadi dia agak-agak pesimis yang namanya jadian online, atau hanya sekedar lewat komunikasi online saja gitu ya, misalnya yang dalam artian belum sampai bertemu in a person untuk meyakinkan perasaan dia gitu ya. Karena di sini terjadi sebuah perubahan secara tiba-tiba gitu ya, dalam artian gini, nanti sudah ketemu gitu ya, bisa langsung berubah tiba-tiba statusnya gitu loh. Yang tadi sebelumnya jadi teman langsung bisa mungkin berkomitmen untuk yaudah deh kalau kayak gini, aku udah ketemu, kita udah saling kenal, kita bisa jadian gitu ya. Ini adalah sebuah, ingat ya, adalah sebuah prediksi gitu ya, terlihat di sini seperti itu. Oke, seorang mau lihat lebih lanjut lagi, dia itu apa yang perlu kamu ketahui tentang reaksi dia ya kalau kamu pendekatan duluan ya. Ini kan secara garis besar ceritanya bagus ya gitu. Yang kita lihat, kita mau lihat lebih dalam ya. Oke. Di sini ada, nempel suaramu di bawahnya. Oke. Di sini ada ostrich trap. Oke. Di sini adalah dia merasa bahwa dia itu takut untuk dia tuh takut kayak dia tuh sedang dibohongi gitu ya. Hati-hati orang seperti ini, dia kekurangannya dia punya satu ketakutan kalau kamu itu membohongi dia, mempermainkan dia gitu ya. Makanya kalau di awal-awal kamu pendekatan ya, reaksi dia itu seperti kayak nggak peduli gitu loh, kayak nyuekin kamu gitu ya, karena dia itu punya sesuatu ketakutan atau suatu pemikiran bahwa jangan-jangan ini hanyalah sebuah jebakan Batman gitu ya. Terus di sini ada Bella Shoes ya. Dia mau melihat dulu bagaimana kamu itu bagaimana kamu itu bisa terus-terusan ada di situ atau enggak gitu loh ya. Dalam artian dia mau lihat effort kamu itu akan terus-terusan atau enggak gitu. Karena dia melihat mungkin sebelumnya ya, banyak orang yang cuma bersemangat pendekatan di awal ya, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, rajin, habis itu melempem gitu ya menurut dia gitu. Jadi dia mau lihat adanya satu endurance, adanya sesuatu yang kayak kamu terus-terusan akan tahan banting gitu ya, dalam tanda kutip, untuk ya udah nggak gampang menyerah. Memang kamu serius dengan nilai kamu, niat kamu gitu ya, sehingga tidak kamu akan terus-terusan mendekati dia, nggak cuman yang kayak semangat di awal aja gitu dengan ketakutan dia gitu ya. Oke, kita mau lihat lebih lanjut. Oke, ini ada nanti kalau seandainya setelah bertemu baru bisa ada semacam banyak perasaan yang selama ini sudah disembunyikan, perasaan yang selama ini tidak terungkapkan, itu akan baru bisa terungkap lebih dalam ketika sudah ketemu. Lebih bisa untuk emosinya lebih dapet, terus abis itu komunikasinya bisa lebih dalam gitu ya, sehingga komunikasi yang terjalin itu juga lebih meaningful gitu ya kalau bahasa Sora gitu. Karena dia itu mau melihat apakah emosi dan ikatan yang ada itu hanya terjalin melalui online saja, jangan-jangan di realitinya tidak seperti itu gitu loh ya. Itu yang dia mau lihat. Jadi dia baru bisa melihat true feelings dia dan true feelings kamu menurut dia setelah kalian bertemu. Jadi harus sabar gitu ya. Karena ingat ya, dia merasa bahwa apapun keputusan yang akan dibuat dan diambil akan berefek terhadap masa depan gitu ya. Oke. Di sini seorangmu yang ini kartunya sebentar.
Karena di sini ada apa namanya, cabin ya. Di sini karena ada waktu ya, kalian kan ada apart gitu ya. Jadi dia mau ada satu waktu yang mana kalian akan sendiri-sendiri karena jarak LDR tadi. Sehingga dia merasa bahwa gini, dia harus meyakinkan dirinya bahwa kalian yang berjauhan itu adalah seseorang yang apa ya, eh, bisa gitu loh. Kalau sendiri tuh bisa apa enggak kamu tuh, kalau seandainya kita udah jadian tanpa aku yang selalu di sana gitu misalnya, atau dia mau merasa, mau meyakinkan diri bahwa kamu tuh apa namanya, bisa gitu loh di sana gitu loh ya. Jadi meskipun berpisah akan selalu bisa berkomitmen atau tidak gitu loh. Walaupun kita sendiri-sendiri, sanggup nggak ketika merasa kesepian tahan terhadap godaan gitu ya. Jadi itu ada sisi dia juga mau berusaha melihat dulu. Dan menurut dia itu kan nggak bisa secara langsung tiba-tiba, makanya harus ketemu in person. Di sini apa namanya, ada pylori ya. Di sini artinya apa? Dia itu gak mau sampai apa namanya, kamu itu ketahuan sama dia salah gitu loh ya. Nah, dia itu bisa memberikan kamu semacam apa ya? Bukan hukuman sih, tapi dia bisa langsung menutup diri gitu kalau ternyata kamu tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan gitu loh. Dia bisa cepat berubah juga gitu orangnya. Itu yang perlu dijadikan satu note ya. Karena orang ini sangat berhati-hati dalam hatiannya. Dia perlu dia perlu itu, dia gini, dia juga pintar, suara lihat di sini, dia juga pintar sekali untuk menyembunyikan perasaan dia ya. Jadi hati-hati dengan yang seperti ini tuh agak tricky. Kita bisa melihat seolah dia nggak suka sama kita, dia another time dia kelihatan pas sudah ketemu sangat sayang sama kita, tapi dia bisa loh langsung tiba-tiba yang kayak misalnya dia finding sesuatu yang nggak sesuai, dia bisa tiba-tiba langsung kayak ya udah kita apa namanya, udahan aja deh gitu loh, dalam tanda kutip gitu ya. Apalagi kalau dia merasa dia menemukan sesuatu yang menurut dia itu sesuatu yang ya ampun, kelakuan kamu malu-maluin gitu ya. Misalnya maaf kalau misalnya finding out ternyata misalnya kamu tidak setia, kamu selingkuh dan segala macem, ada yang laporin gitu misalnya, itu loh apa namanya, pacar kamu jalan sama sini. Wah udah tuh dia langsung kayak oke, we're done gitu. Oke, dia bisa tiba-tiba langsung berubah gitu. Ini orangnya seperti itu. Makanya dia kenapa punya banyak pertimbangan dan bisa langsung walk away. Ingat ya, orang ini menyukai juga keadilan. Jadi kamu harus punya kesetaraan ya. Kalau nanti bisa sama-sama sama dia, menurut dia gini, effort gitu. Jadi gini, nggak bisa langsung misalnya kayak kamu udah suka banget nih sama dia, kamu langsung berharap kayak, oh kamu harus suka sama aku. Dia bilang menurut dia itu butuh waktu untuk kita membalancekan gitu ya. Itu sih salah satunya, yang salah dua deh, salah tiga dan beberapa lainnya yang harus kamu tahu ya. Oke. Ya ini karena lagi berjauhan, mungkin karena ada masa karantina dan sebagainya ini ya, dengan corona ini. Tapi ingat, ini videonya selalu bisa ditonton anytime kamu menonton video ini. Oke, sekarang kita mau lihat dulu untuk alfabet namanya dia ya, atau namanya kamu. Oh iya, sebutin dulu astrologinya, maaf. Oma-oma kadang-kadang suka lupa. Di sini ada Libra, ada Sagittarius, ada Aquarius, dan ada Cancer ya. Tapi di sini didominasi oleh Libra. Oke. Kita mau lihat dulu ya. Di sini dia alfabet namanya Universe Tell Us. Oke. Oh, udah banyak. Ada R sampai 3, ya ampun, R-nya sampai 3 nih. Sora, R. Bercanda deh. Ada K-nya sampai 2. Oke, ada U, ada F, ada O, ada C, ada U, U-nya sampai 2, ada O, ada B, dan ada Y. Nah ini yang strong nih ya, dicek nama tengah, nama belakang, nama kecil, nama lainnya, alfabetnya. Oke, sekarang kita akan ke pilihan yang kedua, angka 43. Jangan lupa di like videonya. Oke Sarah, sekarang kita ke pilihan angka yang kedua, angka 43 atau angka 4 dan 3, yaitu bisa berarti tanggal lahir kalian, nomor rumah kalian, nomor telepon, dan tanggal-tanggal lain yang hanya kalian yang mengerti gitu ya. General timeless reading, apa reaksi dia bila kamu pendekatan duluan gitu ya.
Oke, jadi bisa ditonton anytime. Videonya Sora. Coba hembus nafas, tarik nafas sambil Sora shuffle di sini. Kita mau lihat dulu ya. Dia itu orang yang seperti apa sih? Oke. Sebentar. Ya, kita mau lihat dulu dia orang yang seperti apa. Oke. Ups. Ada High Priestess. Ya. Tambah satu lagi, dia orangnya seperti apa? Oke. Dia orang yang seperti apa? Ups. Oke, here open. Oh, it's kinda believer guy. Oke, di sini ada High Priestess ya. Dia adalah seseorang yang punya dua sisi dalam berpikir ya. Dia selalu berpikir antara baik dan buruknya suatu tindakan. Dia juga banyak berpikir tentang bagaimana fokus dia sekarang itu harus belajar dari kesalahan dia yang lama dan akan berfokus terhadap masa depan dia yang harus lebih baik. Gitu ya, terlihat di sini. Dia juga terlihat sebagai orang yang cukup sensitif ya, kalau Sora lihat di sini. Intuisi dia baik gitu ya, pikiran dia baik ya. Hanya di sini memang dia terlihat sebagai orang yang cukup pasif gitu ya. Dia cenderung agak pasif di sini orang Sora lihat orangnya ya. Jadi dia memang mungkin orangnya tidak terlalu gimana ya, bukan pendiam sih, tapi memang bukan big talker kalau yang di sini Sora lihat ya. Dia adalah High Priestess gitu ya. Dan di sini juga terlihat ada kartu The Hierophant ya. Dua-duanya adalah kartu yang berhubungan dengan spirituality. Jadi ini bisa berarti orang yang aktif juga secara spiritual atau aktif in religion ya. Di sini dia orang yang mempercayai terhadap suatu tatanan ajaran gitu ya. Jadi dia itu percaya sekali terhadap dia punya kepercayaan atau dia punya belief atau religion misalnya. Ya, di sini juga dia terlihat orang yang cukup dekat dengan keluarganya ya. Jadi keluarga itu penting untuk dia gitu ya. Terus kepercayaan dia itu penting untuk dia. Jadi dia itu punya pemikiran dan prinsip-prinsip hidup ya. Orangnya agak juga bisa Sora bilang tipe yang serius gitu ya. Kalau yang Sora lihat bisa dibilang tipenya cenderung agak sedikit serius dan bisa bijaksana juga ya. Dia juga suka mengajarkan hal ini dan itu gitu ya. Oke. Orang yang senang mengajar, ini juga bisa artinya dia suka mengajar ya. Dia bisa sharing gitu ya. Mungkin ngomongnya nggak banyak tapi suka sharing ilmu pengetahuan dia, ajaran-ajaran, filosofi misalnya. Oke, sekarang kita mau lihat apa reaksi dia bila kamu pendekatan duluan. Apa reaksi dia bila kamu pendekatan duluan? Oke, ada bouquet. Ada fish. Ada letter. Ada lady. Sebentar. Sebentar. One more. Apa reaksi dia kalau kamu pendekatan duluan? Oke. Dan mice. Oke. Apa reaksi dia kalau kamu pendekatan duluan ya? Oke. Sebentar. Aduh, mejanya Sora. Nah, gerak-gerak. Oke. Di sini reaksi dia kalau kamu pendekatan duluan adalah awalnya dia akan bersifat cukup positif ya. Dia akan cukup happy, welcome gitu ya terhadap kamu gitu, karena menurut dia kamu juga adalah seseorang yang cantik, seseorang yang charming gitu ya. Di sini terlihat bahwa dia
akan welcome, dia tidak akan langsung kayak kenceng nolak kamu gitu ya. Di sini terlihat bahwa dia akan welcome, tidak langsung defensif gitu ya. Kan ada yang langsung dideketin defensif. Di sini terlihat bahwa dia, namun di sini kamu perlu melakukan sebuah adaptasi gitu ya. Di sini ada fish gitu ya, dilambangkan dengan bebas bergerak juga. Artinya apa? Dia itu masih senang terhadap kebebasan gitu ya, masih senang, belum terlalu kepengen untuk diikat gitu ya. Jadi di sini terlihat bahwa kemungkinan kalau seandainya kamu pendekatan duluan, dia akan welcome, tapi dalam artian dia tidak akan mau langsung kayak buru-buru nanggepin kamu untuk berkomitmen. Ya, di sini dia lebih orangnya positif sih, tapi terlihat bahwa dia pengen ngeflow dulu ya. Jadi kita kayak ikan gitu, bergeraknya itu lebih fleksibel. Jadi menurut dia itu kalau kamu pendekatan duluan ke dia, dia akan berusaha bersikap untuk mau lihat apakah kamu fleksibel atau tidak, atau kamu tipenya yang langsung mau pushy dia, harus ada hasilnya gitu ya. Di sini terlihat seperti itu gitu ya, dan dia mau lihat dulu gitu ya, perasaan kamu juga seperti apa, apakah perasaan kamu juga bisa fleksibel atau kamu kekeh banget gitu ya. Dia mau lihat di situ orangnya. Tapi di sini terlihat bahwa menurut dia jangan ada satu sabotasi dulu untuk langsung pendekatan harus langsung jadian ya. Menurut dia ya kan kita lihat dulu sambil berjalan apakah kamu maksudnya tetap masih suka sama saya atau enggak gitu ya. Di sini terlihat bahwa dia akan terus berkomunikasi sama kamu ya. Cuman dia ingin melihat kamu seperti sebuah surat yang terbuka. Dia ingin melihat apa yang mau kamu ungkapkan, apa yang mau kamu sampaikan ke dia gitu ya. Dia itu seperti dia berusaha membaca dulu diri kamu tuh seperti apa gitu ya. Jadi dia merasa perlu untuk udah aku lihat dulu kamu seperti apa, kamu tuh seperti apa. Jadi karena dia orangnya fleksibel tadi, sehingga dia tidak merasa mau langsung kayak iya atau enggak gitu. Jadi dia netral gitu, nggak langsung yang kayak oke, aku rejection kamu, aku nggak mau sama kamu gitu ya, atau aku mau sama kamu. Menurut dia gini, I'm open, aku terbuka terhadap kata iya dan terbuka terhadap kata tidak gitu ya. Menurut dia ya. Di sini ada lady ya, karena memang kemungkinan orang ini itu ya cukup banyak dikagumi atau dilihat oleh banyak perempuan yang di sini kalau yang Sora lihat. Tapi di sini juga bisa menggambarkan bahwa dia itu energinya ya itu cenderung memang feminim gitu ya. Jadi banyak pemikiran, banyak analisa, orangnya pasif. Tadi yang Sora lihat ya, kalau amaskulin biasa diidentifikasikan dengan sifat yang aktif. Di sini terlihat adanya sebuah mais gitu ya. Hanya di sini juga dia orang yang mudah untuk agak sedikit mudah untuk gelisah gitu ya, dan stres, dan kadang-kadang tanpa sadar ya dia merasa perempuan-perempuan di dalam hidupnya dia gitu ya, atau perempuan dalam tanda kutip dari pengalaman dia kadang sering memberikan dia perasaan stres gitu, tekanan gitu loh ya, pushy gitu ya, dalam tanda kutip bisa annoying gitu. Nah, di sini artinya apa? Dia itu terlihat reaksinya akan netral dan mencoba melihat dulu kamu seperti apa. Apakah kamu akan memberikan dia another stressful gitu ya, atau akan bisa jadi seorang yang annoying ya. Jadi di sini notednya adalah kalau Sora lihat dia terbuka, tidak reactionnya kenceng ya. Dia mau lihat dulu kamu maunya seperti apa. Jadi salah satu keywordsnya adalah dia kan sudah energinya feminim nih. Nah, kalau dia energinya feminim berarti kamu harus membalansinkan kamunya sedikit maskulin lah ya, gitu loh ya. Di sini, oke. Di sini di sini ada thunderstorm ya. Dia melihat dulu apakah akan ada sebuah konflik antara kalian ya. Apakah kamu orang yang bisa positif atau kamu orang yang justru bisa merusak dia gitu ya. Kalau di sini yang Sora lihat gitu ya. Jadi dia mau lihat dulu seperti apa ya. Apa sih yang kamu bawa ke dalam kehidupan dia gitu loh ya. Dia mau lihat dulu gitu. Apakah kamu akan justru membawa konflik dalam hidup dia gitu loh ya. Atau kamu justru akan menjadi sesuatu yang powerful dalam hidup dia ya. Thunderstorm itu kan powerful loh gitu loh ya. Energi shiftnya positif apa negatif nih gitu ya.
Jadi dia lebih cenderung berhati-hati terhadap orang ya, karena dia tampaknya takut terhadap orang-orang yang negatif. Bukan takut ya, tapi kayak worry untuk membawa negativity dalam hidupnya dia. Oke. Kita mau lihat lebih lanjut ya. Apa yang harus kita ketahui kalau dia kamu dekati duluan, apa reaksinya kalau dia kamu dekati duluan. Oke, di sini ada airplane ya sih. Ini juga sama orang-orang yang pada jauh-jauhnya nih ya, file 1 sama file 2. Di sini orangnya juga Sora lihat di sini orang yang long distance, jadi orang yang jauh, tapi bisa juga artinya ada suatu kebebasan sih. Dia tidak suka untuk terlalu dikekang dulu. Dia welcome terhadap perasaan kamu, tapi dia itu belum kepengen terlalu dikontrol. Jadi kalau pastikan ketika kamu melakukan pendekatan duluan sama dia, jangan langsung posesif kayak, oh kamu bales chatting aku lama ya, kok bales email aku lama. Jadi itu kesannya memberikan dia suatu batasan dan ruang geraknya dia. Oke, sebentar, Sora mau lihat lebih lanjut apa yang perlu diketahui terhadap orang ini, apa reaksinya kalau kamu pendekatan duluan. Oke, di sini ada rings ya. Di sini bisa terjadi suatu strong connections, bisa nggak? Ada rings, bisa mungkin jadi, nggak bisa mungkin terjadi gitu ya. Tapi dia perlu menyadari bahwa ada sebuah koneksi di antara kalian. Ya, karena habis ini kalau dia mau berkomitmen, itu tampaknya dia mau mencari seorang marriage material. Artinya apa? Dia sudah mau mencari soulmate jiwanya yang buat benar-benar diseriusin. Makanya sebelum dia berkata yes gitu ya, dia cenderung untuk memperhatikan dulu ya bagaimana. Tapi gini, relationship sama dia pun ada syarat dan ketentuan gitu, dalam tanda kutip. Maksudnya gini loh, dia mau melihat dulu seperti apa sih kalau berdealing gitu loh dengan kamu. Kayak apa yang kamu inginkan, apa yang kamu suka dan apa yang kamu nggak suka. Dalam relationship juga kan perlu ada agreement ya, secara nggak langsung. Contoh ya, ada agreement, contohnya gimana, ada tim yang suka untuk ngecekin nomor handphone pasangannya, ada tim yang nggak suka handphonenya dicek-cekin sama pasangannya. Kayak, kamu kenapa sih kamu nggak percaya sama aku ya gitu kan. Itu bisa jadi sesuatu yang challenging ya. So dia harus lihat dulu cara berpikir seperti kamu tuh seperti apa gitu ya. Kalau aku mau kita bersama-sama tuh, what kind of relationship yang akan aku dapatkan gitu ya. Di sini kita mau lihat lebih lanjut. Oke. Ada repairment sih, dia itu masih butuh untuk di healing, dia masih butuh untuk diperbaiki dirinya dia gitu ya. Gitu. Dia masih banyak berhati-hati karena mungkin sebelumnya benar yang Sora bilang, wanita-wanita di sekeliling dia selalu memberikan, atau energi feminim di sekeliling dia selalu membuat dia kayak somehow itu merusak dia gitu loh, menurut dia gitu loh ya. So this person thinking that he or she needs to fix gitu ya, karena menurut dia bisa punya pasangan itu bisa malah jadi toksik dan merusak gitu. Jadi dia mau memastikan, makanya bahwa kamu itu adalah bukan orang yang akan merusak dalam tanda kutip dia gitu ya. Dan di sini kita mau lihat lebih lanjut. Terakhir kartunya satu lagi di sini. Sampai bingung nih Sora mau ambil yang mana. Ini aja deh. Nah, oke, what is it? Oke, di sini ada eclipse ya. Jadi di sini dia mau lihat dulu ya banyak orang kan yang hanya menunjukkan sisi yang baiknya ketika mereka sedang pendekatan. Nah, dia sedang mau eclipse, dia mau lihat dulu ya apa yang bisa di-reveal di balik kamu gitu ya. Kalau bahasa tarot itu bilangnya, kamu tuh shadow-nya apa ya, apa yang ada di balik. Kamu kan pasti kan, kita semua ya, semua manusia ketika dia lagi pendekatan akan menunjukkan hal-hal yang positif dan hal-hal yang baik ya. Tapi nyatanya pada saat di lapangan, pada saat sudah terjadi itu ya, baru terlihat shadow-nya ya. Dia mau lihat shadow kamu, apa sih sisi yang
buruk dari kamu gitu loh ya. Jadi apa yang mau dia mau lihat ada apa yang apa namanya di balik topeng kamu yang selalu sempurna itu gitu dalam tanda kutip, dia mau lihat juga kamu aslinya seperti apa, dan dia juga merasa bahwa ya kamu kan juga perlu lihat aku itu buruknya di bagian yang seperti apa gitu loh ya. Jadi kan kamu mungkin juga tertarik sama aku lihatnya baik-baiknya aja gitu. Jadi dia merasa bahwa keduanya harus harus gini loh, lihat seperti ini ya, lihat dua sisi, nggak cuma lihat sesuatu yang putihnya aja, lihat juga hitamnya ya. Jadi kamu taking the bad and the good together gitu ya. Di sini seorang melihat ada Scorpio, ada Aquarius, ada Gemini, ada Libra, dan ada Aries ya. Kita mau lihat reaksi dia bila kamu mendekati dia duluan, alfabetnya gimana ya. Ada Sahara, bentar. Itu dia kalau kamu pendekatan duluan. Universe tell us the name. Oke. Ada X, ada K lagi, ada M, ada O, ada Q, ada Z, ada M, ada W, ada H, dan ada C. Aduh, nyantol. Ya, ini alfabet namanya. Dicek nama tengah, nama belakang, nama kecil, dan sebagainya. Ya. Thank you Sahara, jangan lupa di subscribe YouTube channelnya Sora, dan kita akan ke pilihan yang ketiga. Oke Sahara, sekarang kita ke pilihan yang ketiga, angka 88, 8 dan 8 itu bisa berarti tanggal ulang tahun kalian, nomor handphone kalian, tanggal ketemu, dan sebagainya. Yang hanya kalian yang tahu gitu ya. General timeless reading, seperti apa reaksinya dia kalau kamu apa namanya pendekatan duluan. Oke. Ini ada kartu The Tower. Oke. Dan ada kartu The Fool lagi. Ini udah dikocok ya. Tuh, beda semua kok, tenang aja tuh. Keluar sendiri The Fool-nya. Oke, di sini memang terlihat bahwa orang yang sedang kamu pendekatan ini memang mungkin kemarin itu sedang apa namanya gagal dalam suatu hubungan, tuh bisa juga ya, bisa juga mungkin baru bercerai atau baru putus dari sebuah hubungan yang gagal gitu ya. Jadi sedang memulai suatu awal yang baru ya. Di sini juga terlihat bahwa benar sama dia bisa jadi orang yang mau mencoba melupakan sesuatu yang ada di belakang. Jadi dia tidak begitu suka membahas segala sesuatu yang apa ya, ngomongin soal pasnya dia gitu, ngomongin soal histori itu menurut dia itu ya itu sudah berlalu. Apa yang bisa kita lakukan terhadap sesuatu yang berlalu gitu ya. Jadi dia agak sedikit sensitif tentang masa lalu dia gitu ya. Di sini juga terlihat bahwa apa namanya hidupnya dia juga mungkin bila dia sedang tidak dalam satu proses selesainya satu hubungan, bisa juga dalam hidupnya dia sedang mengalami suatu proses sudden change ya, perubahan yang secara mendadak dalam hidupnya. Jadi mungkin sedang dalam keadaan yang terpuruk gitu kan ya, apa yang sudah dibangun dalam pekerjaan maupun secara personal life gitu ya, harus tiba-tiba runtuh dan dimulai lagi dari nol. Ini juga bisa berarti menandakan adalah seseorang yang punya satu pendirian yang kuat ya, dia punya satu pendirian yang kuat, dia punya satu pemikiran yang kuat untuk sulit untuk dirubah gitu ya. Di sini terlihat bahwa dia juga orang yang apa ya, single player pun dia bisa gitu loh. Dia orang yang mandiri dan kuat gitu loh ya. Itu yang di sini kalau Sora lihat. Namun sekarang memang dalam periode yang hidup yang dalam tanda kutip ada sedikit unsur pasrah untuk kayak ya udah kalau memang harus dimulai dari awal, mulailah sebuah awal yang baru ya. Jadi di sini juga dia memang berusaha untuk positif melihat masa depan gitu ya. Di sini juga dia apa namanya terlihat berusaha melihat masa depan masih ada sesuatu yang baik, berusaha untuk positif setelah lewat masa yang gelap itu. Dia berusaha untuk positif ya. Apa reaksi dia kalau kamu pendekatan duluan? Oke, reaksi dia kalau kamu pendekatan duluan ada cross sih. Reaksi dia kalau kamu pendekatan duluan ada fish lagi ya. Apa reaksi dia kalau kamu pendekatan duluan?
ada tree, ada letter lagi. Sebentar. Oh, ada mountain. Oke. Reaksi dia kalau kamu pendekatan duluan ya. Reaksinya dia kalau kamu pendekatan duluan itu ya di awal itu cenderung menolak gitu ya. Dia cenderung menolak gitu ya. Atau dalam tanda kutip cenderung dia merasa masih banyak ada beban-beban yang masih harus dia jalani gitu ya. Dia masih merasa ada ini tadi, masih ada burden setelah kejatuhan dia gitu ya, sehingga dia agak sedikit masih pesimis terhadap sebuah fokus terhadap percintaan. Di sini ada suatu beban sehingga ada dia pesimis gitu ya, agak pesimis terhadap relationship gitu ya. Karena dia merasa masih ada hal-hal yang harus dia selesaikan karena masih ada beban ya. Jadi kayaknya untuk mikir relationship itu dia tuh kayak agak merasa tidak yakin. Di sini juga terlihat bahwa ada kemungkinan salah satu beban lain adalah tentang masalah finansial ya. Jadi fokus dia itu memang sedang bagaimana untuk bisa survive gitu ya, untuk bisa terus keep going gitu ya secara finansially gitu ya. Jadi memang fokusnya itu tidak sedang terhadap relationship gitu, karena dia merasa bahwa harus ada masalah finansial yang dia fokuskan gitu loh di sini gitu loh ya. Nah, dan dia merasa masih harus ada tanggung jawab secara pribadi terhadap hidupnya dia sendiri yang harus dia jalankan. Kalau seandainya menerima orang lain dalam hidupnya dia merasa dia belum siap, karena gini, dia tanggung jawabin dirinya dia sendiri aja dia belum, masih ini nih berantakan gitu ibaratnya. Harus rebuild lagi, bagaimana aku menerima orang baru gitu ya. Di sini terlihat bahwa dia merasa harus grounded dulu. Dia merasa harus stabil dulu, harus growing dulu, harus mendapatkan gimana ya? Dia harus bisa mensupport dirinya dulu ya. Dan sekarang pun Sora melihat bahwa dia kemungkinan mendapatkan support juga dari keluarga, dari orang-orang di sekitar gitu ya. Juga dia merasa bahwa kalau seandainya kamu masuk dalam hidup aku gitu ya, dia merasa bahwa bagaimana aku bisa menyupport kamu sedangkan akar aku aja belum kuat gitu. Aku aja sendiri belum grounded. Aku aja masih disupport sama yang lain gitu loh ya. Aku aja masih harus pelan-pelan membuat diri aku buat stabil gitu ya. Dan menopang kamu it seems not the right moment gitu ya. Dan di sini ada letter ya. Di sini terlihat bahwa kalau untuk berkomunikasi sama kamu ya, dia oke, fine aja untuk berkomunikasi sama kamu gitu ya, chatting gitu misalnya gitu ya, emailing, texting gitu ya. Dia masih open gitu loh untuk cerita-cerita gitu ya. Dia sih tidak langsung secara negatif nolak kamu langsung gitu ya, tapi memang bersikap untuk belum merasa siap gitu ya dengan kamu. Dalam artian gini, siapapun orangnya, it's not because of you gitu ya, but it's only because himself atau herself. Jadi bukan karena kalian, karena dari dianya sendiri. Siapapun yang mencoba mendekati gitu, dia akan memperlakukan hal yang sama. Di sini kalau yang Sora lihat gitu ya, karena di sini ada satu dia masih mau mencari purpose hidupnya, dia masih berusaha untuk purpose kedepannya dia mau seperti apa gitu ya. Karena di sini sih dia melihat banyak sekali mountain, dia merasa banyak sekali masalah di dalam hidup dia gitu ya, yang perlu untuk dia rilis atau dia lepaskan dari segala blocking gitu ya. Jadi di sini ada suatu proses yang menurut dia sulit sekali gitu ya, termasuk diri dia yang sulit sekali untuk sedang
bangkit itu sulit, banyak sekali faktor personal, finansial ya, sehingga dia cenderung bahwa dia tidak menolak kamu karena kamu, dia memang tidak siap untuk berrelationship dengan siapa saja kalau di sini yang Sora lihat ya. Kita mau lihat lebih lanjut lagi gitu ya. Oke. Kita mau lihat lebih lanjut. Oke. Reaksi dia bila kamu pendekatan duluan. Oke. Sapir sih, dia itu punya ada tekanan secara mental ya. Dia punya tekanan secara mental ya, sehingga dia berusaha untuk apa namanya mencari kekuatan untuk bertahan dulu untuk dirinya dia sendiri. Jadi dia merasa secara mentality memang belum siap for being in a relationship ya. Tapi kita lihat nanti ya, kalau kamu jadi temannya bisa atau enggak. Kalau Sora lihat dari sini sih bisa, kalau hanya untuk kamu mau jadi teman dulu gitu. Tapi dia belum siap untuk menerima beban mental kalau as a partner ya, setelah segala kegagalan dan berantakan hidupnya dia gitu. Handcuff sih, karena dia merasa bahwa dia itu sedang dalam situasi yang seperti terborgol gitu ya, sehingga tidak bisa bergerak banyak, sehingga dia merasa harus masih banyak ikatan-ikatan yang membuat dia gak bisa bergerak dengan bebas. Masalah finansial, masalah hidup yang berantakan kemarin gitu loh ya. Jadi kalau di sini terlihat bahwa untuk finansial apalagi masih ketat banget finansial dia, karena kan untuk bangun relationship sama orang juga butuh modal ya. Kan nggak makan cinta doang kan, makan nasi kita kan. Oke. Di sini ada travel ya. Di sini ada sesuatu yang masih travel, masih ada satu perjalanan dulu ya. Masih ada hal yang masih harus dia perhatikan. Jadi di sini terlihat bahwa masih sebuah proses panjang ya. Kalau untuk mengiyakan untuk hubungan atau tidak, karena menurut dia relationship itu selanjutnya adalah sesuatu is gonna be a serious deal gitu ya, kayak segala sesuatu yang sangat-sangat serius menurut dia. Oke. Jadi gini, harus ada yang jelas gitu ya. Apalagi di sini bisa juga artinya, seorang mau tambahin, mungkin bisa juga artinya ada orang yang sedang masih dalam proses untuk dia proses menyelesaikan dokumen perpisahan misalnya. Jadi kan masih proses yang panjang gitu ya. Oke, sebentar ini aku mau lihat di belakang sih ini. Oke. Labirin. Ya. Di sini dia merasa hidup dia itu masih penuh dengan teka-teki, dia merasa dia masih lost gitu ya. Dia merasa hidup dia itu masih kompleks, complicated ya, seperti masih lost. Dia itu masih bahkan belum bisa menemukan dirinya dia sendiri ya. Jadi gini, dia merasa hidup dia itu masih penuh dengan teka-teki ya. Di sini juga bisa kita lihat angkanya 4 dan 4, mencari suatu kestabilan gitu ya. Jadi sedangkan menurut dia hidup dia itu masih penuh dengan teka-teki dan masih penuh dengan misteri gitu ya. Masih ada penuh dengan teka-teki, misteri gitu ya, yang mana buat dia itu adalah sesuatu yang membingungkan gitu. Kita lihat di sini terakhir ada thunderstorm lagi sih. Hidup dia itu masih sedang dalam periode destruksi. Hidup dia itu masih berantakan ya, udah ada gunung ketemu sama kilat gitu ya. Jadi berantakannya ribet banget nih. Kalau di sini terlihatnya di situ gitu ya, bahwa hidup itu masih banyak hal-hal tak terduga yang harus dia siapkan. Jadi kalau di sini yang Sora lihat, dia tidak menolak kamu or rejection kamu kan tidak suka, karena memang purely about how his or her life is kind of miserable now, so they are not sure to coming up with adding another people gitu loh ya. Kalau di sini yang Sora lihat, oke. Di sini astrologinya ada Gemini, ada Gemini, ada Virgo, ada Sagittarius, Aquarius, dan ada Scorpio. Oke, dicek Sun, Moon, dan Rising-nya dan sifat dari astrologinya itu sendiri. Oke, kita mau sekarang
menambahkan ya. Jadi mungkin kalian bisa masuk dulu jadi teman support untuk proses dia bangkit gitu ya. Siapa tahu nanti setelah kalian mensupport dia, pelan-pelan dia bisa mau bangkit lagi dari keterpurukan, bisa ada harapan untuk punya relationship. Ingat ya, pelan-pelan dari orang yang mengalami proses The Tower itu tidak gampang, pemirsa ya. Oke, ada N, ada I, ada P, P-nya ada 2, U-nya ada 2, ada H, ada F, ada T, ada V, ada tanda tanya, ada I, dan ada S ya. Kalau emang perlu diulang, diulang aja videonya atau di pause dulu buat data alfabetnya. Dicek nama, nama tengah, nama belakang, dan sebagainya. Wah, jatuh. Suaranya emang ceroboh. Oke, Sahara, terima kasih sudah mendengarkan dan menonton video ini dari awal sampai akhir ya. Terima kasih banyak. Oke. Mohon maaf buat salah-salah kata atau ada pembacaan yang tidak sesuai karena kesempurnaan hanya punya Tuhan. Sora masih manusia. Oke. Jangan lupa main-main ke Instagramnya Sora @sora_tarot. Sora tungguin di sana ya. Sora mau kenal kamu lebih lanjut juga supaya kamu kenal kita, bisa saling silaturahmi, dan kamu bisa belanja kartu tarot, kartu oracle, dan sebagainya. Dan kamu bisa juga booking personal sessions kamu sama Sora biar lebih puas gitu ya. Pastinya itu aja dulu Sahara. Jangan lupa selalulah menjadi orang yang berpikir secara positif dan punya harapan baik. Apapun hasil bacaan, jadikan hanya sebagai masukan aja ya. Oke, nonton video Sora yang lain dan kita akan ketemu. Tunggu video Sora berikutnya. I love you as always, Sahara. Bye.